Shalom, jemaat Gereja Setatpang yang Yesus kasihi. Saya berdoa kiranya kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Dan biarlah renungan hari ini boleh sekali lagi menguatkan langkah iman kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih karena kasih dan setiamu selalu baru bagi kami setiap hari. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Kami rindu dilawat oleh firman-Mu yang hidup. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan menyaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Perikop yang kita baca merupakan sepenggal kisah perjalanan bangsa Israel yang sedang menuju tanah perjanjian di Kanaan. Kali ini bangsa Israel memasuki wilayah Moab dan Balak, raja Moab, merasa sangat terancam dengan kehadiran bangsa Israel di wilayahnya. Raja Balak sudah mendengar kisah-kisah kemenangan Israel di kota-kota sebelumnya dan dia tahu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Israel. Karena itu Balak berpikir untuk menyewa jasa Bileam, seorang nabi, untuk mengutuki bangsa Israel sebelum Moab pergi berperang melawan Israel. Di ayat-ayat sebelumnya kita mengetahui bahwa Allah sudah melarang Bileam untuk pergi bersama utusan Balak, karena Israel adalah umat yang diberkati oleh Allah. Namun di utusan yang kedua Allah mengizinkan Bileam pergi, tapi hanya apa yang Allah akan firmankan yang harus dikatakan oleh Bileam. Bileam pergi dan mungkin saja dia berpikir akan lebih menaati Balak yang sudah membayar dia dengan sangat mahal untuk sebuah doa kutukan bagi Israel. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah mengirim malaikatnya dengan pedang di tangannya, siap menghunuskannya ke Bileam ketika dia akan lewat. Tapi keledai yang ditunggangi oleh Bileam melihat malaikat itu sehingga dia mencari jalan lain agar Bileam tidak terbunuh. Tapi karena Bileam tidak melihat itu, dia menjadi kesal dan memukul keledai itu berkali-kali. Lanjutan kisah ini akan menceritakan bagaimana keledai itu bisa berbicara. Dan mata Bileam kemudian disingkapkan untuk melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya. Dan akhirnya meskipun Balak meminta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, Bileam hanya mampu berkata-kata berkat atas Israel karena Allah melindungi umatnya. Jemaat kekasih Kristus, melalui kisah ini kita belajar untuk beriman bahwa Allah melindungi umatnya 24 jam 7 hari. Bahkan saat kita tidur, bahkan di saat kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri, Allah melindungi kita. Saya bisa bayangkan kejadian Bileam dan Balak ini terjadi tanpa sepengetahuan Israel, bukan? Dan di saat Balak menyuruh Bileam mengutuki Israel di atas gunung, Israel pastinya sedang santai-santai dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun Allah memproteksi umatnya, bahkan ketika umatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi atas hidupnya. Inilah iman yang harus kita miliki. Apapun yang terjadi atas hidup kita, pastilah atas seizin Tuhan. Dan kalaupun itu adalah hal buruk, hal itu pun dapat Allah pakai untuk mengerjakan hal yang baik di dalam diri kita. Billy Graham pernah berujar, ketika kita hidup dalam kehendak Allah,
kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memberikan pelindungannya dan tidak ada yang dapat merampas kita dari genggamannya. Bukankah itu juga yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 28? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jemaat kasih Kristus, yakin dan percayalah hari-hari yang kita jalani tak pernah lepas dari pengawasan Allah yang begitu mengasihi kita. Karena itu maukah kita berserah, berharap kepadanya, Allah yang pasti melindungi setiap kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau tak pernah tertidur untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu hadir melindungi langkah-langkah kami. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau selalu ada menghibur dan menguatkan kami. Tolong iman kami untuk berharap hanya kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.